dipakai Tuhan memberkati hidup kita. Yang pertama adalah persepuluhan. Jadi persepuluhan adalah salah satu instrumen yang Tuhan pakai. Karena kita berkata, ketika saudara dan saya mengembalikan persepuluhan, apakah Tuhan tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Instrumen yang kedua adalah persembahan atau offering. Ini berfungsi sebagai benih untuk melipat gandakan. Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau saudara dan saya kita terima berkat, maka pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah bukan 10%. Itu milik Tuhan. Itu bukan milikmu. Itu bukan milikku. Itu milik Tuhan. Cepat ambil sebab itu punya Tuhan. Jadi 10% sudah diambil, tinggal 90%. Ada lagi 10% sebagai benih. Kita semua sudah punya ladang, ya. Ada ladang usaha, ladang pekerjaan, ladang bisnis. Itu adalah ladang kita. Di mana saja kita punya ladang berbeda-beda. Kalau kita punya ladang atau punya kebun, maka untuk mengamankan isi kebun itu atau ladang itu, maka kita buat pagar. Buat pagar apa maksudnya? Buat pagar ini agar supaya tidak ada binatang yang lain yang membahayakan, yang merusak hasil ladang kita. Ada babi dan berbagai binatang buas yang lain, saudara. Karena itu dibuat pagar. Nah, pagar ini, saudara, sama dengan ketika saudara dan saya mengembalikan 1/10 persepuluhan milik Tuhan, maka saudara sedang membangun pagar untuk melindungi seluruh aset saudara. Jadi bayar persepuluhan itu buat pagar. Jadi nggak akan ada bahaya, sebab ada proteksi, ada perlindungan. Tetapi ingat, sekalipun ladang saudara sudah dipagar, tetapi kalau saudara tidak menabur, maka ketika pada waktu panen tiba, saudara tidak akan pernah bisa panen. Kenapa? Sebab harus ada taburan. Memang sudah aman kebunmu, memang tidak akan ada lagi binatang buas yang datang. Tapi kalau untuk memastikan saudara dan saya mendapatkan multiplikasi atau pelipat ganda dari aset kita, diberkati lipat ganda, maka harus ada benih yang kita tabur. Makanya setelah petani itu dia membuat pagar, dia akan cangkul dan kemudian dia akan menanam. Jadi waktu bayar persepuluhan itu sudah membuat pagar perlindungan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak punya benih untuk menabur, saudara dan saya percayalah tidak akan pernah ada tuayan. Dan saya berdoa, saudara, ini instrumen cara Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Bayar perpuluhan membuat pagar, dan kemudian harus ada benih untuk saudara tabur bagi pekerjaan Tuhan, untuk saudara tabur bagi orang susah. Ya, saudara-saudara, karena itu maka saudara kalau memberi, ketika mau doa persembahan, ambil dompet lalu keker. You understand keker? Jepit mata sebelah, buka mata sebelah. Apa artinya? Berdoa dan berjaga-jaga. Nah, karena ini buka mata sebelah dan tutup mata sebelah, nggak jelas. Maka yang dicabut bukan Soekarno-Hatta, tapi yang dicabut itu Patimura. Padahal saya mau beritahu, Patimura itu udah Kristen, nggak usah diajak ke gereja, nggak usah dikristenkan. Yang perlu diajak ke gereja adalah Soekarno-Hatta. 100.000. Apalagi ketika saudara membuka dompet, lalu kemudian yang doa persembahan, doanya seperti ini. Tuhan, jadi sudah mulai cabut ini saudara ya. Mau cabut kemudian doanya begini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Oh, tidak memberi juga diberkati. Nah, masuk lagi deh. Kan tidak memberi juga diberkati. Makanya doa itu juga enggak alkitabiah. Yang benar adalah yang memberi, yang menabur pasti akan menuai. Jadi kalau tidak menabur, bagaimana bisa menuai? Apa tujuan Tuhan memberikan firman agar umatnya membawa persepuluhan ke rumah Tuhan? Ya, yang pertama, Maliaki pasal 3 ayat 10. Tujuannya yang pertama adalah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara jangan berpikir begini. Konsepnya kadang-kala kita keliru sebab kita berpikir begini. Saya membawa persepuluhan ke gereja, ke rumah Tuhan, ini bikin pendetanya kambun. Saudara salah. Yang dimaksud rumah Tuhan, ketika saudara dan saya membawa persepuluhan, akan ada tersedia makanan di rumahku. Ada dua rumah, ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Di rumah rohani tersedia makanan, tapi di rumah jasmani juga tersedia makanan. Artinya di rumahmu selalu diberkati, meja makananmu akan selalu tersedia makanan, sebab engkau mengembalikan persepuluhan.
Jadi konsep ini harus jelas. Tujuan makanan jasmani kalau di gereja, saudara ya, kalau di gereja itu untuk pelayanan kaum Lewi, agar supaya kerajaan Allah itu makin diperluas di muka bumi. Tetapi saudara harus paham juga, di dalam rumah Tuhan juga, ketika saudara membawa persembahan persepuluhan, maka ada makanan jasmani, tadi juga akan ada makanan rohani, di mana saudara dan saya akan menerima firman, dan saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan iman. Yang kedua, saudara-saudara, apa tujuannya membawa persepuluhan? Yang pertama, supaya tersedia makanan di rumahku. Yang kedua, supaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Jadi Alkitab berkata, kalau saudara dan saya membawa persembahan persepuluhan, ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak membuka tingkap langit. Tingkap langit itu sebenarnya langit, menggunakan bahasa Inggrisnya itu heaven. Tingkap langit membuka pintu surga dan berkat Tuhan dicurahkan. Apa maksudnya pintu surga terbuka? Kalau pintu surga terbuka, artinya saudara dan saya dihindarkan dari segala macam kutuk. Selalu ada pintu yang terbuka di tengah-tengah krisis. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di tengah-tengah krisis selalu ada jalan. Jadi nggak pernah kenal jalan buntu bagi orang yang hidup dalam cara surga beroperasi. Selalu ada pertolongan Tuhan di saat tidak ada harapan, di saat hilang harapan, di situ ada harapan. Sehingga berkatnya akan mengalir di tengah krisis. Berkatnya seperti sungai, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Bukan cuma waktu hujan, masa panas, masa krisis pun berkat Tuhan pasti mengalir. Karena itu pastikanlah saudara dan saya, kita hidup dengan cara surga beroperasi supaya surga terbuka. Tujuan kita membawa persepuluhan yang ketiga adalah menjadi pagar agar aset Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita terlindungi dan dijagai oleh Tuhan. Justru di tengah goncangan asetmu akan bertambah. Ini amazing. Bahkan saudara, tabunganmu bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar itu akan terjadi di dalam hidup.